اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmu salihat wa tunalul barakat wa tanzilur rahmat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ibad wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa tabiba qulubina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidus sadat wa qudwatul qadat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma yang sama-sama kita muliakan segenap para dewan pembina Yayasan Al-Mujahidi, yang sama-sama kita muliakan Kiai Jamaluddin, Haji Suja dan Pak Suayat, mata'anallah bitul hayatihim. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Al-Mujahidi Dr. Andes Sukairi, juga yang sama-sama kita muliakan Kepala Sekolah SMK Plus Al-Mujahidi Dr. Andes Syamsunuri, mata'anallah bituli hayatihima. Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Segenap jajaran Dewan Guru SMK Plus Al-Mujahidi yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat takzim kami semua kepada panjenengan. Aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri, sama-sama kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Gumuk Emas dan juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil yang mewakili Babinsa, Babin Kaptimnas, juga segenap para wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adikku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa hadir, kita bisa menyaksikan, dan kita bisa mendoakan putra-putri yang sudah menempuh pendidikan di SMK Plus Al-Mujahidi ini, dengan harapan doa restu dari para dewan guru beserta orang tua. Mudah-mudahan ilmu yang ditempuh oleh adik-adik kita selama belajar di SMK Al-Mujahidi atau SMK Plus Al-Mujahidi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dunia beserta akhirat untuk dirinya, keluarganya, serta bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda dan mengatakan bahwasannya pemberian terbaik orang tua yang dia berikan kepada anaknya bukanlah harta benda, bukanlah sesuatu yang bisa dia pakai selama di dunia yang untuk bermanfaat untuk dirinya, tapi pemberian yang terbaik yang bisa dipakai untuk dirinya dan masyarakat sekitar, yaitu adab yang baik. Pemberian terbaik orang tua bukanlah harta yang banyak, kata Nabi Muhammad, ma nahala walidun waladahu afdal min adabin hasan.
Tidak ada pemberian yang paling hebat, yang paling afdol, yang lebih utama yang orang tua berikan kepada seorang anak. Yang lebih afdol, yang lebih utama kata Nabi Muhammad adalah pendidikan adab yang baik. Mudah-mudahan dan kita yakin orang tua dan wali murid sebelum memasukkan putra-putrinya ke dalam SMK Plus Al-Mujahidi, bahkan di tempat pendidikan yang lainnya, sudah memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya, yaitu adab yang baik dan budi pekerti yang baik, insya Allah. Jamaah dan wali murid serta adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengaji sebentar saja, kemudian untuk adik-adikku tentang tema yang akan disampaikan, tolong diambil pelajaran dan diambil hikmah untuk bekal kalian jika kalian sudah keluar dari SMK Plus Al-Mujahidi ini. Dan nantinya tentunya ada apresiasi dari Dewan Guru, siapa yang bisa menjawab atas hikmah yang bisa dipetik dari siang ini. Sebelumnya izinkan saya ingin kenalan dengan tadi siapa yang hebat tadi, siapa namanya, Pak Alfi. Bisa saya kenalan sama Mas Alfi? Saya penasaran sama Mas Alfi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak apa-apa ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bapak ya, mohon izin ingin kenalan karena orang-orang banyak yang nggak tahu, taunya cuman ya hanya sekedar penampilan saja, tapi kita tidak tahu mendalam tentang beliaunya. Ada Mas Alfi, sudah sembuh? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana Mas Alfi? Sudah berubah kah? Kita sambil nunggu Mas Alfi. Jadi begini para hadirin, para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan para ulama dan guru-guru kita itu mereka sampai mengarang dan membuat bait syair bagaimana pentingnya ilmu dan adab, tentunya di majelis-majelis taklim, tentunya di majelis-majelis sholawat pasti kumandangkan dan pasti dilantunkan, tapi kita kadang-kadang tidak tahu apa artinya. Contohnya coba diiringi sama hadroh. Siap? Sambil nunggu Mas Alvin, nanti setelah itu syairnya kami terjemahkan. La fakhra lil binti bimalbasin wa ma bihi tahallat min hulliyin innama fakhra al fatati bil ulum wal adabi la bil jamali wal harir wal dhahabi la bil jamali wal harir wal dhahabi sidna nabi 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 ya Abdul Qadir al-Jailani habib nabi ya Abdul Qadir al-Jailani habib nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya takut Bu, minta maaf. Saya baru kali ini pernah ke Bali cuma satu kali, waktu itu ada undangan dakwah, belum pernah lihat yang seperti ini. Makanya saya penasaran, ngajak Pak Amiruddin. Pak Amiruddin saya mau ke depan, pengen lihat penampilannya. Kok nyampe depan saya kok gemeter. Kenapa? Takut kaki saya yang dimakan. Siapa namanya Mas? Alvin. Kelas berapa Mas Alvin? Kelas kali. Di tinggalnya? Di Beringin Telu. Oh, Beringin 3 sini. Oh iya ke sana. Kan beloknya ke sana nanti. Oh berat. Oh lewat sini. Oh ya jalurnya kan kata. Ojo aku dong. Sudah berapa tahun belajar kesenian ini? 3 tahun. 3 tahun belajar kesenian ini.
untuk mengenal budaya kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Tepuk tangan untuk Mas Alvin. Sebelumnya tanya lagi, sudah berapa kaki yang sudah zaman makan? Gak bisa dihitung, Pak. Tidak bisa dihitung. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya, normal ya. Jangan kalau boten ya saya takut. Gimana Pak Alvin? Oh iya. Jadi bagaimana ceritanya jenengan kok bisa ingin menampilkan kesenian seperti ini? Mungkin ada kisahnya supaya wali murid semuanya tahu tentang kita ini beragam budaya di Indonesia ini. Dari hobi, pasti dari hobi. Hobi, Pak. Hobi. Hobinya senang makan kakinya orang. Buatan ini nari. Oh, nari, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada apresiasi mana? Saya turun ke bawah saja, nggih, biar semakin dekat dengan jenengan. Saya turun juga. Ini saya ini jarang-jarang lo nuntun kayak gini. Biasanya saya ngerukia biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Amiruddin tadi mana Pak Amiruddin? Di jenengan. Oke, ini dari sekolah apresiasinya. Tadi kayaknya kena anu ya. Kena pecut tadi. Iya, jangan dendam, nggak boleh ya. Harus sabar ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Belajar ilmu kebal di mana? Boten, Pak. Oh, boten. Dari kok dipecut kok bisa kebal? Wonten trike. Oh, ada triknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur nuwun, makasih banyak Mas Alvin, terus berkarya, manfaat buat jenengan, buat keluarga dan buat warga sekitar dan masyarakat. Terima kasih banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tepuk tangan yang meriah. Nggih, terima kasih banyak. Ndak kesurupan kan? Ndak kan? Aman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi bahwasanya la fakhra lil binti bimalbasin wa ma tahallat min huliyin innama. Tidak ada kebanggaan bagi seorang anak yang mana dia hanya mengandalkan kecantikannya dan ketampanannya. Bukan itu yang dibanggakan. Pemberian yang hebat, pemberian yang terbaik, pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat anak-anak dan adik-adikku apa sih? Katanya ulama bukan cantik, katanya ulama bukan tampan, bukan polesan-polesan make up, bukan pakaian yang diandalkan. Apa itu? Yang paling terbaik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, innama hanya saja fakhrul fatati bil ulumi wal adabi la bil jamal wal harir wad dhahabi. Ternyata pemberian yang paling hebat, yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu dan juga dengan adab budi pekerti yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit bercerita. Jika tadi penampilan dari adik-adik dan anak-anak jenengan tentang cerita apa tadi, Pak? Kan tadi kan cerita. Ojo nyokot sikilku, katanya kan gitu kan. Cerita apa itu? Tentang ya itulah, sudahlah ya. Cerita tentang kan cerita itu kan, cerita perwayangan itu semuanya terambil dari cerita kisah Nusantara. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang yang ada di Al-Qur'an. Kita ambil hikmahnya dan siapa nanti yang akan bisa menjawab tentang hikmah ini, baik dari adik-adik ataupun dari siapa nanti dari hadirin akan mendapatkan apresiasi juga dan hadiah dari pihak sekolah. Mohon satu orang bisa sama saya. Pak Amiruddin siapa, pilih, tidak apa-apa. Cerita tentang Al-Quran ya, harus praktek juga biar tidak kalah. Siapa? Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang besar jenengan. Ndak, ini siswa. Oh jangan. Siapa yang siswa? Ayo sampean. Yo iki sing koyo wong timur ini. Timuri geladak abang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sini. Siswa namanya Ryan Halim. Iya, jangan dipegang reutul. Wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar yang namanya Nabi Khidir? Oh ya. Pernah dengar yang namanya Nabi Khidir? Halo? Apa kesurupan semua ini? Enggak ya?
Ibu pernah dengar yang namanya Nabi Khidir? Pernah tahu? Bukan ini ya, bukan. Ini tak contohkan. Ada ternyata seorang nabi yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Siapa itu? Ada nabi di dalam Al-Quran yang disebutkan pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Siapa itu? Siapa? Guru nih yang jawab. Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana ceritanya? Cerita tentang ilmu dan adab. Cerita tentang ilmu dan adab. Kebetulan kepenelitian saya, tugas akhir di Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong, kebetulan saya dari riset mempelajari tentang hikmah yang ada di dalam Al-Quran ini. Nah sekarang insya Allah bagi kita ingin belajar tentang masalah Al-Quran, adab dan ilmu, insya Allah akan kita pelajari pada siang hari ini insya Allah. Siapa namanya? Ryan. Oh ya, Ryan, kamu sekarang jadi Nabi Musa. Sebentar. Waalaikumsalam. Damel kula. Oh, damel kula tadi. Sekarang kamu jadi Nabi Musa. Siapa? Nabi Musa. Pak miknya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Ya, diam. Ojo cekel kayak hilang wis talah. Cekel tok ae oleh mau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lamma qama Musa khatiban ila Bani Israil. Tatkala Nabi Musa berceramah dan memberikan mauidhah hasanahnya kepada Bani Israel, maka qama rajulun fasa'alahu an a'lamin nas. Daripada umat Nabi Musa ada yang berdiri satu orang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam tentang siapa orang yang paling alim, tentang siapa orang yang paling berilmu, tentang siapa orang yang paling banyak mengetahui ilmu agama atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang namanya nabi dan rasul, pasti nabi diberi wahyu oleh Allah merasa dirinya paling mengerti dan paling alim. Contohnya lagi ada yang bertanya dari umatnya, Mas, sini Mas. Iya sampean. Sini. Ya tanya saja, tanya sama Nabi Musa sini. Sini Mas. Enggak apa-apa sini. Sini. Kasih hadiah nanti, kasih hadiah sini. Enggak, tanya saja sama Nabi Musa. Ini pantas gawe umatnya Nabi Musa, Bu. Potongannya pas. Aku lagi gawe sing ganteng kan enggak pantas sing Nabi Musa kayak gini, masa umatnya lebih ganteng kan enggak mungkin. Ini umatnya Nabi Musa. Bertanya kepada Nabi Musa alaihis. Ini Nabi Musa waktunya berkhutbah. Ayo, kamu coba gini tangannya. Ayuhannas bilang. Oh, coba ayo. Cek bismillah ya. Ayuhannas. Lu jangan lihat ke saya, ke sana. Umatin di kuno kok. Ayo, ayuhannas. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kok jerebet? Bertakwalah kepada Allah. Ya begitu. Umatnya bertanya. Wahai Musa. Wahai Musa. Siapa orang yang paling alim? Saya jawab. Gak orang Nabi Musa serengin kayak gini, rek. Ayo. Saya paling alim. Ayo ya pakai mic ah. Jawab. Bilang, saya paling alim, bilang. Saya paling alim. Maka terima kasih banyak, duduk. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa alaihissalam beliau, maksud Nabi Musa tak cakal nomik. Karena Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya dirinya adalah orang yang paling alim, mereka tidak mengatakan bahwasanya wallahu a'lam, atau tidak menyandarkan, oh saya tidak tahu, mungkin ada hamba Allah yang lebih alim. Hanya bangga diri bahwasanya saya yang paling alim.
maka Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fi majma'al bahrain, ada di tempat bertemunya dua lautan ada seorang hamba yang mana Allah berikan hikmah dan ilmu melebihi Nabi Musa alaihissalam. Sudah, minta maaf, Nabi Musa kembali ke posisinya. Jadi pe ini. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam bahwasanya di sana di Majma'ul Bahrain ini ada hambaku yang lebih alim, yang lebih paham. Maka dikuatkan oleh ayat yang lain, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap mereka yang memiliki ilmu masih ada yang lebih alim lagi. Jadi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang memiliki ilmu, kita yang memiliki pengetahuan, jangan merasa kita yang paling hebat. Jangan merasa kita yang lebih paham. Jangan merasa kita yang lebih alim. Bahwasanya di luar sana Allah masih memiliki hamba yang lebih alim, yang lebih paham, yang lebih banyak mengerti ilmu daripada kita semua. Kemudian hikmah yang pertama. Ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil, di antaranya 4. Hikmah yang pertama adalah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apa yang pertama? Ternyata Nabi Musa itu orangnya sangat semangat sekali untuk mencari ilmu. Bahkan tatkala ditegur oleh Allah, saya mempunyai hamba yang lebih alim daripadamu wahai Musa, coba kamu bertemu dengannya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa dinamakan Khidir? Khidir itu atau khudur itu bahasa Arabnya hijau. Jadi Nabi Khidir alaihissalam tatkala bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Khidir itu waktu itu tiduran Nabi Khidir alaihissalam di atas kulit hewan yang warnanya putih. Kemudian Nabi Khidir temu dengan Nabi Musa, beliau bangun mengangkat kulitnya itu, maka bekas yang dia tiduri maka tumbuh rumput dan tumbuh hijau, dinamakan Khidir. Al-Khudur itu hijau. Nah kemudian hikmahnya apa? Yang pertama, Nabi Musa adalah orang yang sangat semangat tatkala menuntut ilmu. Wahai adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, belajar itu butuh semangat. Belajar ilmu agama atau ilmu yang lainnya formal butuh semangat. Mustahil bagi seseorang yang ingin belajar tapi tidak semangat, tidak bisa. Katanya Nabi Musa alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukubah. Katanya, Musa, kamu mau kemana? Kata santrinya, saya akan belajar, saya ingin bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Jauh tempatnya. Tidak, saya akan senantiasa berjalan untuk menempuh ilmu ini, belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Atau kalau saya ketemu saya belajar, tidak ketemu saya terus akan belajar atau berjalan kemanapun tempatnya ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Khidir, apa yang bisa diambil pelajaran? Pertama, bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul. Tentunya nabi dan rasul itu lebih tinggi pangkat dan derajatnya daripada nabi. Ada nabi dan rasul, ibu. Ada nabi dan rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi, kalau nabi belum tentu jadi roh. Kalau nabi untuk dirinya sendiri, tapi kalau rasul untuk disebarkan kepada umat. Nabi Khidir ini masih ada perbedaan pendapat oleh para ulama. Ada yang mengatakan Khidir adalah nabi, tapi ada yang mengatakan Khidir adalah rojulun soleh, adalah orang soleh tapi bukan nabi. Masih ada perdebatan. Berarti antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir lebih tinggi mana derajatnya? Nabi Musa tentunya Nabi Musa alaihissalam. Pertemuan pertama, apa yang bisa kita petik pelajaran hikmah daripada itu? Nabi Musa tatkala ingin menempuh pendidikan dan ingin belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Musa sangat rendah diri dan sangat tawadhu, rendah diri, padahal derajatnya lebih tinggi Nabi Musa. Ini hanya orang soleh atau nabi, tapi Nabi Musa kalimullah, orang yang pernah nabi, yang pernah mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kerendahan hatinya Allah angkat derajat Nabi Musa alaihissalam. Apa? Qala
Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Wahai Khidir, apakah boleh saya ikut denganmu ingin belajar sesuatu kepadamu? Maka dengan tawaduknya inilah Allah memberikan ilmu kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, di zaman sekarang, minta maaf, di zaman sekarang kita lihat di sekolah-sekolah baik yang di tempat kita atau tempat yang lain, minta maaf, kadang-kadang anaknya orang yang memiliki pangkat yang tinggi kadang-kadang semena-mena, kadang-kadang merasa bapaknya orang hebat, di sekolahnya buat onar. Ini tidak dibenarkan. Jangankan di dalam sosial, bahkan di dalam agama pun sangat tidak dibenarkan. Oh, bapakku polisi, pokok jarno wis, lek nakal bapakku tak kon teko. Bapakku tentara, kalau misalkan ada guru saya yang marah, jarno bapakku tak kon teko, wedi. Oh, bapakku bupati, oh bapakku gubernur. Kadang-kadang seperti itu. Katanya Imam Syafi'i buat kita yang ingin menempuh pelajaran atau ingin menempuh belajar yang baru, apa katanya? La yatlubu hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i, gak akan bisa mendapatkan ilmu. Bagi siapa itu? Orang yang hanya mengandalkan bil mulki, kekuasaannya, wa izzin nafsi, bangga diri, meninggikan dirinya sendiri. Oh, aku anak iki, aku anak iku, semua guruku, iki muridnya bapakku biyen. Tidak akan mendapatkan ilmu, katanya Rasulullah, atau katanya Imam Syafi'i rahimallahu taala. Lalu siapa yang mendapatkan ilmu yang manfaat, wahai adik-adikku? Siapa? Innama, hanya saja orang yang mendapatkan ilmu, innama yatlubu hadzal ilma, yang bisa mendapatkan ilmu ini, kata Imam Syafi'i, siapa orang yang bi dhullin nafsi wa dhikil aishi wa khidmatil ulama. Mereka yang dapat ilmu itu bagi mereka yang berkhidmah kepada guru, yang bertawaduk kepada guru, mereka yang rendah hatinya kepada gurunya dan merasa cukup dengan kehidupannya, mereka itulah yang mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i. Kebanyakan, wahai bapak, ibu, sekarang di zaman kita ini, kebanyakan anak kalau sekolah nggak pakai sepeda motor itu kayaknya nggak mau sekolah. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Koyok-koyoke nek mboten gak ada sepeda ini ku mboten purun sekolah. Gini apa mboten? Ini yang seperti ini nggak bakal dapat ilmu, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Dia bakal fokusnya hanya ke sepeda motornya. Dia fokusnya hanya bagaimana goncengan sama temannya, bagaimana bisa goncengan sama lawan jenisnya. Tidak bakal memikirkan ilmunya, yang dipikirkan hanya gengsinya. Disebutkan entah sama siapa tadi, saya ngikuti di YouTube, saya ngikuti live-nya. Berapa banyak sekarang kejadian seorang anak minta motor sama orang tuanya, nggak dibelikan, rumahnya dibakar. Nggih napa mboten? Omahe dibong apa gak ditukokno sepeda? Nggih napa mboten? Anak-anak sini ada yang seperti itu? Alhamdulillah, rumah sampean ada semua. Alhamdulillah. Ada yang minta HP, nggak dibelikan HP, bapak ibu dipacul. Ada. Jadi waktu tidur orang tuanya dipacul kepalanya, mati gara-gara HP. Naudzubillahi min. Gara-gara make up, ya, gara-gara. Kok nunjuknya ke sini Habib? Kenapa ndak ke sana? Kenapa ndak ke sana ibu-ibunya? Karena ibu-ibunya sudah tidak perlu make up. Ya wis ngene iki modele. Sing ayu ya tepak imtihan, Pak. Ya wis sudah niki ayu, tepak nang omahe gak ayu blas, Pak. Ya sing apa jenenge? Dasteri seminggu gak ganti. Ya sing androke gak pernah diganti 2 minggu. Ya sing ngono iku wis ibu-ibunya. Kenapa kok sekarang modelnya seperti ini? Di sekolah make upan yang bukan sekarang ya, sekarang imtihan, minta maaf, sekarang wisuda ya, harus tampil cantik. Sehari-harinya begitu, gak dibelikan sama orang tuanya make up. Waduh, ibunya apa digantung, ibunya mau ditusuk. Naudzubillahi min. Maka pendidikan yang paling penting disebutkan oleh Rasulullah, pertama kali pendidikan yang penting adalah bagaimana mendidik orang tua, mendidik anaknya dengan pendidikan budi pekerti yang baik. Kenapa? Karena akan dibawa di sekolahnya.
Jika orang tua sudah mendidik, maka di sekolah anaknya akan menjadi anak yang baik, tidak mengandalkan pangkat dan derajat orang tuanya, tidak mengandalkan harta warisan atau harta benda orang tuanya. Yang dia andalkan, yang dia bawa di sekolah adalah budi pekerti yang baik. Yang pertama, tatkala Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir adalah sikap rendah hati. Maka bagi adik-adik yang ingin belajar menuntut sekolah dimanapun kalian berada, baik di SMK Plus Al-Mujahidi, baik di sekolah-sekolah lainnya, atau akan menginjak jenjang berikutnya sekolah tinggi, dimanapun kalian berada, satu yang akan bermanfaat dan akan menghasilkan ilmu buat kalian semua. Apa itu? Adalah rendah hati, tidak mengandalkan pangkat dan derajat orang tuanya, tapi hanya mengandalkan rendah hati, tawadhu dan budi pekerti yang baik. Ini yang akan bermanfaat. Kemudian yang nomor 2, Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan Nabi Khidir menaiki satu kapal safinah, menaiki satu, kalau bahasa Jawanya numpak perahu. Perahunya nelayan yang miskin, dia menumpang ingin nyebrang, perahunya bagus, ternyata sama Nabi Khidir alaihissalam dilobangi. Perahunya api, sama Nabi Khidir dilobangi. Makanya pertama Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir, apa syaratnya? Satu, harus sabar. Orang belajar harus sabar. Ibu begitu, punya anak ke sekolah ya harus sabar. Adik-adik begitu, belajar di tempat sekolah ya harus sabar, namanya ilmu. Ibu-ibu punya anak yang ada di pondok 1 tahun 2 tahun masih kurang, harus sabar. 10 tahun nggak apa-apa. Anak-anak baru mondok zaman sekarang atau sekolah setahun sudah diberhentikan, katanya sakit, katanya alasannya kangen, katanya alasannya sakno anakku mangan tempe tok. Lah terus tadi mangan apa? Mangan apa? Ya sudah seperti itu makanan kita sehari-hari. Harus sabar katanya, wahai Musa, kalau kamu belajar sama saya, satu syaratnya. Apa Nabi Khidir? Harus sabar. Kamu nggak bakal sabar. Kenapa? Kamu nggak tahu tentang ilmu yang diberikan oleh Allah kepada saya. Makanya syaratnya satu, harus sabar. Apa janji Nabi Musa alaihissalam? Wahai Khidir, kalau saya tanya kepadamu, maka nanti kamu boleh menyuruh saya pulang. Saya akan sabar dan tidak akan menanyakan satupun permasalahan yang akan kamu buat. Kemudian berjalan Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa naik kapal. Nah kapal itu dilubangi oleh Nabi Khidir alaihissalam, dilubangi. Setelah dilubangi, maka Nabi Musa protes. Nabi Musa protes. Wong jenenge wong kapale wong miskin kok dilubangi. Apa katanya? Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Khidir, kamu nih bagaimana? Ini kapalnya orang, kamu lubangi, kamu mau nenggelamkan kami semua, mau membunuh kami semua. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Loh Musa, kan saya sudah bilang jangan banyak tanya. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa dengan rendah hatinya dia mengakui kesalahannya. Maka hikmah yang nomor 2 adalah tatkala kita belajar, wahai adik-adikku dimanapun kita tempat berada, ya harus kita ini mengakui kesalahan. Harus rendah hati. Kalau salah kita harus mengaku salah. Bukannya zaman sekarang minta maaf bapak. Kadang-kadang bapak gurunya ini menghukum anaknya mau jak keket. Dihukum dia salah, mentang-mentang badannya besar. Bukan Alfi. Mentang-mentang badannya besar, ayo aku wani mbek sampean pak. Ada ndak kira-kira? Ada ndak kira-kira bapak? Hah? Kalau di sini insya Allah ndak ada yang ngaku Pak. Saya SMP Bu, Pak, minta maaf SMP, ada guru saya almarhum, mudah-mudahan beliau dilebarkan kuburannya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Guru saya kecil dulu ada, namanya Pak Mufid. Dia di bagian ekonomi kalau tidak salah waktu itu. Nah Pak Mufid ini orangnya kecil. Nah setiap dia nyuruh anak atau manggil anak, pasti ngelama anak itu. Saya pernah duduk sama teman saya, dipanggil, mas Rini mas, apa katanya ini teman saya, sampean Rini pak, sampean sing Rini. Mentang-mentang bapak gurunya kecil. Saya ngelihat, oh kok wani mbiku, berarti wedian bapak guru ini. Akhirnya saya contoh juga.
Jadi waktu ya termasuk dosa saya lah, tapi saya tetap kirim Fatihah kepada beliau. Saya sebelum meninggalnya saya minta maaf sama beliau. Setelah saya mondok pulang, saya datang ke sekolah minta maaf. Sama begitu kejadiannya. Jadi waktu Pak guru itu butuh dengan saya, sini mas, saya bilang gitu, kakak sampean Rini sampean. Begitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi adab atau perangai seorang teman itu nular, wahai ibu. Jadi sampean ini memasukkan anak ke dalam sekolah bukan hanya dimasukkan terus apa jadi guru nih, bukan. 3 unsur penting yang sangat dibutuhkan bagi pendidikan seorang anak. Pertama adalah orang tua. Gak bisa orang tua, sudah saya mondokkan Habib ke tempat siapa? Kiai Fulan. Saya sekolahkan Habib di mana? SMK plus 10 kali plusnya. Kalau orang tua tidak partisipasi, gak bakal sukses anak jenengan. Bukan terus jenengan sudah saya sekolahkan, terus orang tua bagaimana? Tinggal terima hasil, gak bakal bisa. Orang tua mengontrol bagaimana anaknya jika sampai di rumah. Kontrolnya bagaimana? Siapa temannya? Oh gak koncoan iki Beb, masuk kamar sudah Beb. Terus apa? HP. Nah itu sekarang temannya HP. Apa sekarang yang ada di HP? Saya tanya ya, mbak-mbak atau kakak-kakak di sini, minta maaf, saya tanya, yang tidak punya HP angkat tangan. Alhamdulillah, ibu-ibu sayang sama anak-anaknya. Yang nggak punya HP angkat tangan. Ada semua? Pertanyaan kedua, yang nggak punya TikTok angkat tangan. Yang nggak punya TikTok angkat tangan. Iki positif joget kabeh ibu. Yang belum pernah, minta maaf, yang belum pernah begini-begini siapa? Apa itu namanya? Kok tahu Habib yang begini-begini apa? Begini-begini kok tahu? Oh saya ngelihat. Berarti Habib punya TikTok? Gak punya. Saudara periksa HP saya, nggak ada. Kok tahu? Ya kadang-kadang scroll di Facebook atau scroll di Instagram, ada saja seperti itu. Sudah semua ini kayaknya, iya kan? Itu ibu yang ada di HP-nya, melihat hal-hal yang nggak baik, melihat ada perkembangan zaman yang ada di barat, di Jakarta, kebawa nanti adat istiadatnya di kita. Bagaimana melawan orang tuanya? Oh begini caranya, saya besok begitu juga untuk ngelawan orang tua saya. Begitu. Oh di sekolah sana ternyata trennya sekarang model make upnya begini, ditiru dengan anak sekarang, model make upnya begini. Oh model make upnya dulu model Nisa Sabian. Apa model Nisa Sabian? Merah pipinya, bawahnya matanya dikasih warna apa itu? Kalau ireng kan Susana rek, bukan merah, sininya agak merah juga. Jadi sekiranya wong mlebu sekolah aku koyok mari kamplengi mbek wong tua nih, merah. Sudah, ya itu sudah temannya. Makanya anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kita kepingin tahu bagaimana karakter anak kita, wahai ibu, bapak, ya ini pelajaran buat kita. Kalau kita ingin tahu karakter anak-anak kita semuanya di sini, jangan tanya kepada anaknya. Kalau kita tanya kepada anaknya, ya kita tanya sama anaknya, Mbak, sampean anaknya baik atau tidak baik? Sampean. Hah? Kan dapat piala, baik atau enggak? Siapa namanya? Siapa? Denis. Mbak Denis. Kalau kita tanya sama Mbak Denis jenengan gimana sih orangnya? Ya saya baik hati dan tidak sombong. Ya enggak? Saya baik hati dan tidak sombong. Iya, karena kita tanya sama beliaunya. Coba kita tanya, temannya Mbak Denis siapa sih? Temannya Nubeb, Mas Alvin. Oh, podong ini pisan. Coba Mas Alvin temannya siapa? Dari berangkat dari hobi, temannya orang-orang kesenian, maka yang dia geluti adalah kesenian budaya. Coba kita tanya anak-anak temannya siapa? Anu Beb, temannya ini Ustad, sing seneng trek-trekan iku lho. Dek malam minggu biasanya di jalan-jalan, ngureng, teman-temannya begitu. Positif lho numpak sepeda motor ngebut.
Temannya siapa? Anak-anak yang suka modifikasi motor, positif ditunggu sepeda motor sama orang tuanya, kisuk merotol KB. Iya enggak? Iya enggak? Kalau kepingin tahu jangan tanya anaknya, tanya bagaimana temannya. Pertama, sampean ibu harus bisa menjaga pergaulan seorang anak. Nggak cukup ibu nyekolahkan, nggak cukup. Yang nomor dua adalah para dewan guru. Nggak bisa dewan guru hanya mengajarkan ilmunya, nyawes iki ilmune tak sampai no mari nggak bakal sukses. Lalu apa Ustadz kekurangan kami? Satu, apa? Mendoakan. Kalau ibu sudah mendoakan dan menjaga pergaulan, maka para dewan guru selain mengajarkan ilmu agama atau mengajarkan ilmu yang ada di sekolahnya, juga harus bisa mendoakan. Imam Abu Hanifah punya murid-murid, kemudian muridnya jadi orang yang berpengaruh sampai sekarang. Madhab Hanafi bertahan. Kenapa? Barokah doanya gurunya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Apa katanya? Inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu au 'allamtuhu. Saya ibu, saya bapak, katanya Imam Abu Hanifah, saya ini sering memintakan doa, minta ampun, minta istighfar. Untuk siapa? Untuk siapa orang yang saya pernah belajar, artinya untuk guru saya. Kemudian saya juga beristighfar, memintakan ampun, berdoa untuk santri saya, untuk anak didik saya, untuk murid saya. Jadi nggak bisa seorang guru hanya mengajarkan ilmu lepas mulai meni yo teko ini pokok SPP ojo sampai bulanan, ojo sampai, bukan itu. Oh katanya ibu punya, ya wis berarti gak apa-apa telat bib ya. Tetap tidak boleh. Ya tetap seorang guru namanya pendidik, orang tua harus mendoakan muridnya supaya muridnya jadi. Dan unsur yang ketiga yang paling penting di dalam mendapatkan ilmu adalah ya santrinya ini, anaknya harus belajar dengan yang sungguh-sungguh, harus belajar yang dengan tekun. Pun singkat cerita, yang nomor dua hikmahnya rendah diri Nabi Musa. Kemudian yang nomor tiga, Nabi Musa waktu itu berjalan dengan Nabi Khidir menemui anak kecil, kemudian minta maaf, anak kecilnya itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa marah. Hei Musa, kenapa Nabi Khidir, kenapa kamu membunuh anak ini? Ini anak masih kecil, kamu dosa besar kamu. Akhirnya ditegur kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Wahai Musa, kan saya sudah bilang, kamu kalau ikut sama saya harus sabar. Kenapa? Ini anak saya mendapatkan ilham dari Allah. Anak ini nanti kemudian besarnya akan mempengaruhi orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia bakal keluar daripada agamanya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya supaya anak ini digantikan dengan anak yang lebih solehah lagi, yang lebih soleh lagi, yang akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih sayang lagi kepada orang tuanya, dan orang tuanya lebih sayang lagi kepada anak itu. Maka inilah hikmah katanya. Hikmah yang nomor tiga ini apa? Nabi Musa alaihissalam boleh berpikir kritis, tanya boleh. Jadi bapak dewan guru kalau ada murid yang bertanya sama gurunya tidak apa-apa. Mbak-mbak misalnya emas-emas nggak paham tuh ilmu, tanya nggak apa-apa. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tanya, oh lebih pintar aku bi guru nih, berarti. Tanyanya bukan karena sombong, tanyanya bukan karena dia ingin mendebat gurunya, bukan. Berpikir daya nalar kritis itu boleh di dalam agama. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Katanya Allah, kami mengutus sebelum kamu wahai Nabi Muhammad, nabi dan rasul semuanya laki-laki, kami beri wahyu kepada dia. Fas'alu ahla dzikri, tanya pada orang yang memiliki ilmu, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak paham boleh bertanya, tapi dengan satu syarat, nggak boleh bertanya dengan niat mendebat atau merendahkan harga diri seorang guru. Itu hikmah yang nomor tiga. Yang terakhir yang nomor empat, Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjalan di suatu desa, ada tembok yang akan jatuh, temboknya rumah akan jatuh, dibenarkan, dibetulkan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ayo Musa, kamu betulkan ini tembok sama saya bangun. Padahal penduduk desanya adalah orang yang pelit,
orang yang tidak menerima tamu, ada tamu diusir. Akhirnya kata Nabi Musa, hei Nabi Khidir, kenapa kamu bangunkan ini rumah? Orangnya pelit, masyarakatnya bukan masyarakat yang baik, kamu kok enak bangunkan rumah ini? Nah coba minta bayaran kan enak kamu. Apa kata Nabi Khidir? Lah wahai Musa, kan sudah saya bilang jangan banyak tanya. Ya sudahlah, kalau kamu memang tanya, ini pertemuan terakhir antara kamu dengan saya. Apa hikmah yang nomor 4? Yang nomor 4 hikmahnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hikmah yang nomor 4 adalah bagaimana kita saling gotong royong, anak-anak siswa, anak-anak siswi di dalam tempat sekolah kalian di SMK Plus Al Mujahidi ataupun di tempat sekolah tinggi yang akan kalian tempuh. Kalian itu merupakan masyarakat kecil, Ibu. Di sekolah, di pondok itu masyarakat kecil. Kalau kamu sukses, kamu bisa gotong royong, kalian bisa saling kerjasama di dalam masyarakat kecil, maka kalian manfaat nanti akan keluar di sekolah ini. Guru saya Kiai Husin Komari waktu saya mondok mengatakan apa? Kamu Abdullah, iya, ini merupakan masyarakat kecil, contoh gambaran nanti masyarakat di luar sana. Jika kamu sudah berhasil di masyarakat kecil, saling peduli antara satu dengan yang lainnya, saling gotong royong antara satu dengan yang lainnya, tidak pernah buat gaduh, nggak pernah buat masalah di sekolah, kamu di masyarakat bakal seperti itu, karena ini adalah masyarakat kecil, cerminan kamu di luar. Anak santri atau anak murid yang sering tukaran, yang sering tawuran di sekolah, bisa kita lihat jika dia terjun di masyarakat yang sebenar-benarnya, dia menjadi anak yang bakal menjadi provokator, anak yang bisa, yang menjadi anak yang ahli tawuran. Kenapa? Contoh di masyarakat kecilnya pun seperti itu, wahai Bapak. Di masyarakat kecilnya begitu, wahai Mbak. Sama-sama mahasiswinya kadang tukaran, rebutan lanangan, rebutan konco. Di luar kalian begitu, jatuhnya apa? Minta maaf, jatuhnya apa? Jadi pelah begitu, karena kebiasaan di sekolah. Minta maaf. Begitupun juga yang laki-laki, tukaran gara-gara apa? Gara-gara wong wedok. Koyok wong wedok gak ono maning. Tukaran apa? Iku rebutan siti. Rebutan siti. Masih banyak siti-siti yang lainnya. Siti, situ, sita, masih banyak. Kalau sekarang kalian seperti itu, nanti di masyarakat luar sampean juga begitu. Na'udzubillahi min, sudah berani menggoda istri orang lainnya, dan yang lain-lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu hikmahnya daripada yang dipetik daripada pelajaran pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, artinya semangat belajar dan merendahkan diri kepada gurunya. Kemudian yang nomor 3 adalah berpikir daya nalar yang kritis, bertanya nggak apa-apa. Dan hikmah yang nomor 4 adalah Nabi Musa alaihissalam diajari untuk saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling gotong royong sama-sama atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir kami tutup dengan apresiasi bagi anak-anak yang bisa memberikan hikmah daripada perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, akan dapatkan hadiah dari pihak sekolah. Pak Amiruddin, ada hadiahnya 4? Ada 5 ya. Saya kasih pertanyaan dari anak siswa dulu, kalau yang bisa jawab ada hadiah ini. Tak kasih tahu hadiahnya, saya tak terawang sih. Oh enggak, bukan 10.000, bukan, di atasnya. Cukup buat beli make. Suruh apa-apa dulu, habis itu ke make up. Cukuplah buat beli seblak prasmanan. Pertanyaan pertama dari siswa-siswi, boleh? Siapa dulu? Siswi atau siswa? Atau ibu-ibu mungkin? Pertanyaan pertama, ada 3 unsur pokok jika ingin anak itu sukses menempuh pendidikan.
Ada yang tahu? Kiki positif gak ngrungokno kabeh. Ada 3. Apa saja tadi? Ya ngacung tak kasih hadiah. Ayo Mas itu wis. Kok tinggi nih calon tentara ini kayaknya nih. Mohon izin. Iya, tak izini sama saya sini, Mas. Pak, disaksikan sama Pak ini Babinsa. Kayaknya calon ini, Pak. Jadi tentara ini. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa namanya, Mas? Muhammad Aldo Ramadhani. Muhammad Aldo Ramadhani. Bulan Ramadan lahirnya. Iya. Ah, tahu saya. Muhammad Aldo Ramadhani. Kok tahu Habib? Ada Ramadannya? Kalau Muhammad Aldo, kalau Muhammad Agus, ya Agustus lahirnya. Agus, ada Agus? Niki. Mana yang mana? Megang kamera. Oh ya megang kamera Mas Agus. Agustus lahirnya. Ayo tahu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 3 pokok unsur jika seorang anak itu pengen sukses dalam belajarnya. Pertama, Yang pertama dari dekatkan. Yang pertama dari didikan orang tua. Nomor 2, Dari doa guru atau kepada dari guru lah, dari guru. dari guru, doa Iya, dari guru. Kira-kira guru di sini mendoakan enggak? Amin. Oh amin. Loh, iya maksudnya insya Allah semuanya bisa mendoakan kita semuanya lulusan tahun 2025, semoga kedepannya semakin sukses dan bisa menggapai cita-citanya. Allahumma sholli ala Muhammad, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini kayaknya calon leader ini. Kayaknya calon pemimpin ini. Hobi cita-citanya apa? Guru. Oh, tak kira tentara, kok tegas-tegas guru. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Guru enggak apa-apa. Guru adalah pahlawan Tanpa aja. hobinya apa hobinya? Kan cita-cita jadi guru. Hobinya, hobi kesukaannya apa? Hobinya lebih ke mengenal hal yang baru seperti kayak pramuka dan baris. Oh, pramuka dan baris berbaris. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 3. Nomor 3 dari lingkungan. Dari Lingkungan mengenai pertemanan juga. betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Oh, saya bener apa kok salah-salah apa? Ya nomor 3 adalah siswanya harus rendah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur nuwun. Iya, terima kasih sama Dewan Guru karena Dewan Guru Matur nuwun Bapak Ibu Dewan Guru. Iya, Muhammad Aldo terima kasih banyak. Aldo ya? Nggih. Ya, terima kasih banyak Muhammad Aldo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaan berikutnya. Ada 4 hikmah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam tatkala menempuh pendidikan. Satu saja hikmah yang bisa dipetik dari 4 itu. Ya siswi jenengan. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Aulia Novitasari. Siapa? Aulia Novitasari. Mbak Aulia Novitasari, kelas? Oh sudah lulus kan? Takoni kelas mana? Mau kelas 12 sudah lulus. Cita-citanya jadi apa? Cita-citanya jadi koki. Ikan koki. Jadi chef. Oh chef, tukang masak. Ya, Bisa masak? bisa. Masakan yang terbaik adalah masakan? Sendiri. Oh, masak. Masakan terbaik adalah masakan? Ibu. Masakan? Ibu. Masakan ibu. Masakan yang terbaik adalah masakan seorang istri untuk suami. Sorong ya belajar sih koki. Sudah punya suami, masakan yang terbaik untuk suaminya. Ibu-ibu masak, nggih. Masak kan? Buat suaminya kan? Masak ikan tempe, ikan kering dengan sambel plus jangan kelor. Kalau sampean suguhkan dengan senyuman yang manis, Pak makan ya. Maka semuanya pizza, burger, ayam geprek, ayam ide, ayam tubruk, nggak ada rasanya. Karena apa? Melihat senyuman yang manis dari seorang wah menjadi koki chef, makanannya banyak, tapi disuguhi makanan ini wis, maka semuanya menjadi hambar, nggak ada rasanya. Apa hikmah yang pertama? Atau satu saja? Rendah hati. Kenapa rendah hatinya? Rendah hati kepada
semua orang. Khususnya Ibu. Kepada orang yang lebih tua. khususnya lagi Ibu. khususnya lagi Guru. ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, aku duwe wudu. Sih. Tunggu wis. Nyetrum kok. Bahaya aku iki enom lho. Ojo salaman ya. Bahaya nyetrum aku iki, Bu. 1000 watt iki aku sian. Ya le Pak Guru iki wis sing wate 5 watt. Nek aku sik 1000, ojo dicekel-cekel. Lek Aldo ndak apa-apa. Ambek Nabi Musa mau sapa? Aku dicekel sih gak nyetrum, plus ketemu plus. Lek min ketemu plus. Bahaya. Maaf ya, Mbak ya. Kasih banyak ya. Apalagi hikmah yang bisa dipetik? Ibu, bapak, anak semua, Mas. Monggo. Dari jalannya nih pede nih, masya Allah. Kok kayak model ini melakukan? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi. Siapa? Imam Hanafi. Wah, ini tadi disebutkan Abu Hanifah, Imam Hanafi. Oh, Imam Hanafi. Tak tanya yang lain wis. Kenapa Imam Abu Hanifah kok santri-santrinya menjadi santri-santri yang bermanfaat dan sampai sekarang ilmunya dipakai? Karena doa dari gurunya. Abu Hanifah apa Imam? Iya, Imam Abu Hanifah, bukan kamu, bukan Imam Abu Hanifah. Karena berkat dari doa sang guru. Mendoakan gurunya dan mendoakan muridnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, sama-sama. Kok kasar tanganmu? Kenapa? Keturunan. Yuk, keturunan turunan tangan kasar. Nggih. Mungkin kerjanya kerja berat mungkin apa? Boten kerja. niki turunan Bu nggih kasar niki. Meskipun tangannya kasar tapi hatinya lembut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Terima kasih banyak Mas Nggih. Hanafi. Tinggal 2. Hikmah apa lagi? Mungkin Ibu mau jawab atau Ibu boleh atau kita lempar lagi kepada siswa dan siswi. 1 siswa 1 siswi lagi. Monggo. Apalagi hikmah yang bisa dipetik? Tadi 1 tinggal 3 hikmahnya, sisa 2. Wow, masih ada. Siapa? Oh, Mbak. Oh, Nabi Musa. Yo, Nabi Musa hari ini kon. Ini Mbaknya dulu. Ini mic-nya, Mbak. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Anissa Puri Ardani. Anissa Puri Ardani. Puri Ardani. Hardani. Masya Allah. Dari mana, Mbak Anissa? Dari mana? Alamatnya Iya, alamatnya Bagorejo. Bagurjo sini. Iya. Oh, Masya Allah. Apa hikmahnya yang bisa dipetik dari perjalanan Nabi Musa? Hikmahnya Iya, hikmahnya. bersemangat untuk mencari ilmu. Bersemangat untuk mencari Ilmu. ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ranking berapa? Ranking Iya. yang kelas 1 itu ranking 3. Oh, kelas 1. Sekarang kan sudah lulus kelas 3. Kelas 3 enggak ada. Insya Allah ranking ya. Amin. Semuanya ranking, semuanya peringkat. Cita-citanya apa? Orang Jojo sukses. hahu kan. Hahu tadi. Ya Toro seneng ambil Mbak Anissa ini. Apa cita-citanya? Menjadi pemuda yang sukses. Pemudi. Iya, pemuda. Menjadi pemuda yang sukses. Pemudi. Miliarder. pemudi yang sukses, jadi miliarder. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Berarti harus semangat dalam mencari kerja dan semangat untuk berbakti kepada Orang tua. orang tua. Yang nurut ya, jangan buat make up ya. Ya sama-sama. Seneng lihat orang guyu-guyu ini. Nabi Musa. Saya nyaranya ini baru nih Pak. Kelas berapa Nabi Musa alaihissalam? Kok kayak wong Ambon gini kon? Oh, keturunan Arab. Kamu keturunan Arab kon? Arab apa? Iya ta Mas, saya guyon sampean Mas. Iya, itu ada masuk. Mana Arab mana? Jeddah. Oh, Arab Jeddah. Kakek, nenek? Neneknya aslinya India. Oh, nenek India. Bangla. Bangladesh. Terus Kerjanya di
Jeddah. Ayah, nenek, kakek Jeddah. Ayahnya aslinya sana. Ha-ha. Nah, ibunya dari Indonesia. Oh iya, bulat gini aku. Oh masya Allah. Bisa bahasa Bangla? India bisa. Ya, boleh curi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh jadi neneknya dari Bangladesh. Ibu bapak sini asli. Bapaknya asli Bangla. Oh, ibunya dari sini. Oh asli. Sekarang ayah ikut sini. Oh masih di Arab. Pernah ketemu? Telepon, video call. Halo, my father. How are you? Sama kalau ada orang Bangla tuh biasanya begini. You in Indonesia. Kalau bahasa Arab, hal ta'ti ila Indonesia. Nah, begitu. Ya. Apa hikmahnya? Saling bergotong royong. Namanya. Perkenalkan, nama saya Ryan Salim. Siapa? Ryan Salim. Ryan Salim. Iya. Ryan Salim, masya Allah. Dari Bangladesh ya. Apa hikmahnya perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam dalam menuntut ilmu? Mengajarkan saling bergotong royong, berpikir kritis. Jawab kabeh luru deh. Entek bisa nih pertanyaan nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tanya dulu, ya jangan iki Nabi Musa iki akeh pertanyaan. Cita-citanya jadi apa? Jangan mau jadi nabi loh, ya entek bisa nabi. Bintara Ade. Hah? Bintara Ade. Oh, jadi bintara Ade. Amin. Hebat insyaallah amin. Olahraga sih benda keceng. Nah, ya bintara ya harus olahraga, ditempuh ya, baik di sini atau di pendidikan nanti insyaallah. Hobinya? Hobinya banyak, Bib. Ayo si jiwa ayo akeh. Satu. Boten. Podo be aku lah mancing. Hobinya apa? Hobinya Sukaannya. Ya enggak apa-apa, bebas. mengenal hal-hal baru, Bib. Podo mbek Aldo berarti. Oh, Kok sak koncoan? Nggih. Do. Temannya ini, Do. Oh, berarti sama mengenal hal-hal yang baru. Pertanyaan terakhir, kamu kelas berapa? Kelas 10. Oh, masih baru ya? Nggih. Masih baru. Nggih. Guru paling favorit siapa? Dr. Handes Hoirul Anam. Mana Dr. Andes Hoirul Anam? Allahumma shalli ala Muhammad. Mana? Oh, masya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Dr. Andes Hoirul Anam. Kenapa kok apa favorit menjadi guru yang favorit di hati jenengan? Nggih, suka mawon, rendah hati. Masya Allah, Allahumma shalli ala, ditiru rendah hatinya ya. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Guru sing paling kereng. Boten wonten, Bib. Kon ditelokno kabeh mbek guru. Sing gak kon ngarani aku kon. Guru yang paling kereng siapa? Enggak ada, Bib. Kak kon goro kon. Beneran? Sing kena kon goro. Enggak pernah dimarahin soalnya. Enggak pernah dimarahin. Nggak Tapi pernah. kalau ngelihat iki koyoke kereng tegas siapa? Siapa? Enggak ada, Bib. Sing jujur gak iso gak lungguh kon. Jujur siapa? Bapak Amiruddin. Wah, salaman sih, salaman Mbak Bapak minta maaf. Salaman sama Pak Amiruddin. Ya, terima kasih banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Anak didik kita mudah-mudahan dijadikan ilmunya manfaat dunia beserta akhirat. Mudah-mudahan Bapak Dewan Guru kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya juga manfaat dunia beserta akhiratnya. Panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa tullabina wa talabatina واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلك خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلى قضيته ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.